Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas mengenai basis data. Jadi basis data merupakan kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari data tersebut. Basis data dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip yang di dalamnya terdapat barang-barang yang tertata dengan baik dan rapi. Mengapa hal ini dilakukan? Jawabannya sederhana. Kita berharap agar pada suatu saat nanti, ketika kita bermaksud untuk mencari dan mengambil kembali arsip atau buku atau baju dari lemari masing-masing, kita dapat melakukannya dengan mudah dan cepat. Lalu, apa itu basis data? Nah, secara definisi, basis data terdiri atas dua kata, yaitu basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul, sedangkan data adalah catatan tentang ciri dari suatu objek. Prinsip utama dari basis data adalah pengaturan data atau arsip, dan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data atau arsip. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan bahwa basis data bukan hanya sekedar penyimpanan data secara elektronis. Yang sangat ditonjolkan dalam basis data adalah pengaturan, pemilihan, pengelompokan, pengorganisasian data yang akan kita simpan sesuai fungsi atau jenisnya. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas operasi dasar basis data. Pada basis data, kita dapat menempatkan satu atau lebih tabel. Pada tabel inilah sesungguhnya dapat data disimpan dan ditempatkan. Misalnya ada basis data kepegawaian, basis data akademik, basis data inventory. Sementara dalam basis data akademik, misalnya kita dapat menempatkan tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel jadwal, tabel dosen. Karena itu, operasi-operasi dasar yang dapat kita lakukan berkenaan dengan basis data dapat meliputi yang pertama ada create database, yaitu pembuatan basis data baru. Lalu ada drop database, penghapusan basis data. Lalu ada create table, pembuatan tabel baru ke suatu basis data. Drop table, penghapusan tabel dari suatu basis data. Lalu yang kelima ada insert atau penambahan atau pengisian data baru ke sebuah tabel di sebuah baris data. Yang keenam ada query atau pengambilan data dari sebuah tabel. Lalu yang ketujuh ada update atau pengubahan data dari sebuah tabel. Yang kedelapan ada delete atau penghapusan data dari sebuah tabel. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai objektif basis data. Nah, tadi sebelumnya sudah kita sebutkan kan bahwa tujuan utama dalam pengelolaan data dalam sebuah basis data adalah agar kita dapat menemukan kembali data dengan mudah dan cepat. Di samping itu, pemanfaatan basis data untuk pengelolaan data juga memiliki tujuan-tujuan lain, seperti kecepatan dan kemudahan atau speed ya. Nah, lalu ada juga space atau efisiensi ruang penyimpanan, lalu ada accuracy atau keakuratan, availability, ketersediaan, completeness, kelengkapan, dan security atau keamanan. Nah, lalu selanjutnya ada penerapan basis data. Nah, tidak ada sistem informasi yang bisa dibuat dan dijalankan tanpa adanya basis data. Secara lebih nyata, bidang-bidang fungsional yang telah umum memanfaatkan basis data demi efisiensi, akurasi, dan kecepatan operasi antara lain adalah ada kepegawaian, yaitu digunakan untuk berbagai perusahaan yang memiliki banyak pegawai. Lalu juga ada inventory untuk perusahaan manufaktur atau pabrikan, grosir,
apotik, dan lain-lain. Sedang bentuk-bentuk organisasi atau perusahaan yang memanfaatkan basis data diantaranya adalah perbankan dalam melakukan pengolahan data nasabah, tabungan pinjaman, dan lain-lain. Lalu ada juga rumah sakit, itu untuk dalam pengelolaan histori penyakit, pengelolaan pengobatan, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas sistem basis data. Nah, sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer, dan sekumpulan program atau yang biasa disebut DBMS atau Database Management System yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel data tersebut. Nah, lalu dalam sebuah sistem basis data secara lengkap akan terdapat komponen-komponen utama seperti berikut, yaitu ada hardware. Hardware ini yaitu perangkat keras. Nah, perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sebuah sistem basis data adalah komputer. Itu satu untuk sistem yang stand alone atau lebih dari satu untuk sistem jaringan. Lalu ada memori sekunder yang online, contohnya seperti hard disk. Lalu ada memori sekunder yang offline, contohnya seperti tape atau removable disk untuk keperluan backup data. Lalu ada media atau perangkat komunikasi untuk sistem jaringan. Nah, lalu ada selanjutnya operating system. Nah, atau sistem operasi. Nah, secara sederhana, sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya atau resource dalam komputer, dan melakukan operasi dasar dalam komputer. Nah, lalu selanjutnya ada database atau basis data, di mana sebuah sistem basis data dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat berisi sejumlah objek basis data, seperti tabel, indeks, dan lain-lain. Di samping berisi data, setiap basis data juga menyimpan definisi struktur, baik untuk basis data maupun objek-objeknya secara rinci. Nah, lalu selanjutnya ada DBMS atau Database Management System, atau bahasa Indonesianya Sistem Pengelola Basis Data. Nah, pengelolaan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak atau sistem yang khusus. Perangkat lunak inilah kita sebut dengan DBMS, yang akan menentukan bagaimana data di organisasi, disimpan, diubah, dan diambil kembali. Ia juga menerapkan mekanisme pengamanan data, pemakaian data secara bersama, pemaksaan keakuratan atau konsistensi data, dan sebagainya. Lalu ada user atau pemakai. Nah, ada beberapa jenis atau tipe pemakai terhadap suatu sistem basis data yang dibedakan berdasarkan cara mereka berinteraksi terhadap sistem. Ada programmer aplikasi, di mana pemakai yang berinteraksi dengan basis data melalui Data Manipulation Language atau DML. Lalu ada user mahir atau casual user. Nah, ini pemakai yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program. Lalu selanjutnya ada user umum atau end user or naive user. Pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan satu program aplikasi permanen yang telah disediakan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada user khusus atau specialist user. Pemakai yang menulis aplikasi basis data non-konvensional
tetapi untuk keperluan-keperluan khusus seperti untuk aplikasi artificial intelligence. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir ini ada aplikasi perangkat lunak gitu ya. Aplikasi atau perangkat lunak lain ini bersifat opsional. Artinya, ada atau tidaknya tergantung pada kebutuhan kita gitu. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas abstraksi data. Nah, salah satu tujuan dari DBMS adalah untuk menyediakan antarmuka atau interface dalam mengelola data yang lebih ramah atau user friendly kepada pemakai. Ada 3 level abstraksi data. Yang pertama ada level fisik, yaitu level terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. Lalu ada juga level logik atau konseptual, mana ini merupakan level berikutnya yang menggambarkan data secara fungsional yang disimpan dalam basis data serta hubungannya dengan data yang lain. Lalu ada level penampakan, yaitu level tertinggi dari abstraksi data yang hanya menunjukkan sebagian dari basis data. Nah, sekarang kita akan bahas bahasa basis data. DBMS merupakan perantara bagi pemakai dengan basis data dalam disk. Cara berinteraksi antara pemakai dengan basis data tersebut diatur dalam suatu bahasa khusus yang ditetapkan oleh perusahaan pembuat DBMS. Bahasa itu dapat kita sebut sebagai bahasa basis data yang terdiri atas sejumlah perintah atau statement yang diformulasikan dan dapat diberikan user dan dikenali atau diproses oleh DBMS untuk melakukan suatu aksi tertentu. Contoh-contoh bahasa basis data ada SQL, DBase, SQL, dan sebagainya. Nah, SQL merupakan bahasa basis data yang paling populer saat ini. Lalu sebuah bahasa basis data biasanya dapat dipilah ke dalam 2 bentuk, yaitu ada Data Definition Language atau DDL, di mana ini struktur basis data yang menggambarkan skema basis data secara keseluruhan dan didesain dengan bahasa khusus. Lalu selanjutnya ada Data Manipulation Language atau DML, berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data. Nah, lalu selanjutnya ada struktur sistem basis data keseluruhan. Sebuah sistem pengelola basis data atau DBMS umumnya memiliki sejumlah komponen fungsional atau modul seperti file manager, itu mengelola alokasi ruang dalam disk dan struktur data yang merepresentasikan informasi yang tersimpan dalam disk. Nah, lalu ada database manager, yaitu menyediakan antarmuka atau interface antara data low level yang ada di basis data dengan program aplikasi dan query yang diberikan ke sistem. Lalu ada query processor yang menerjemahkan perintah-perintah dalam query language ke perintah low level yang dapat dimengerti oleh database manager. Nah, lalu ada DML precompiler. Ini yang mengonversi perintah DML yang ditambahkan dalam sebuah program aplikasi ke pemanggilan prosedur normal dalam bahasa induk. Nah, lalu ada DDL compiler yang mengkonversi perintah-perintah DDL ke sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Nah, lalu selanjutnya adalah ada overview model basis data. Nah, ini ada basis data relasional. Pada model relasional, basis data akan disebar atau dipilah-pilah ke dalam berbagai tabel 2 dimensi. Setiap tabel selalu terdiri atas lajur mendatar yang disebut dengan baris atau row or record, dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan kolom atau column or field.
Nah, di setiap pertemuan baris data dan kolom itulah item-item data atau satuan data terkecil ditempatkan. Dalam kehidupan sehari-hari, tabel merupakan bentuk natural atau alamiah dalam menyatakan fakta atau data yang sering digunakan. Itulah sebabnya model ini lebih mudah kita terapkan ketimbang model basis data yang lain. Nah, lalu ini contohnya seperti ini, ya. Lalu selanjutnya ada basis data berorientasi objek. Model ini mendefinisikan database sebagai kumpulan objek atau elemen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali dengan fitur dan metode terkait. Ada beberapa jenis database berorientasi objek. Sebuah basis data multimedia menggabungkan media seperti gambar yang tidak bisa disimpan dalam database relasional. Nah, lalu sebuah basis data hypertext memungkinkan setiap objek untuk link ke objek lain. Ini berguna untuk mengatur banyak data yang berbeda, tetapi itu tidak ideal dengan analisis numerik. Nah, lalu model database object oriented adalah model database pasca relasional yang paling dikenal karena menggabungkan tabel tetapi tidak terbatas pada tabel. Lalu model semacam itu juga dikenal sebagai model basis data hybrid. Nah, lalu ini ada basis data model deduktif. Model database pasca relasional kedua adalah model deduktif, juga dikenal sebagai model penting. Model ini menyimpan data sesedikit mungkin, tetapi mengimbanginya dengan mempertahankan aturan yang memungkinkan kombinasi data baru dibuat sesuai kebutuhan. Nah, lalu ada basis data model hierarkial. Hierarki ya. Nah, model database hierarki ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1992 atau sering juga disebut dengan model pohon karena hubungan antar simpul digambarkan seperti struktur pohon atau tree structured yang dibalik dengan pola hubungan orang tua anak atau parent child. Nah, ini contohnya. Nah, lalu ada basis data model network atau bisa disebut juga basis data model jaringan. Nah, model jaringan dibangun berdasarkan model hierarkis dengan memungkinkan banyak hubungan antara catatan terkait yang menyiratkan banyak catatan orang tua atau parent records. Nah, berdasarkan teori himpunan matematis, model dibangun dengan serangkaian catatan terkait. Setiap set terdiri dari satu pemilik atau catatan induk dan satu atau lebih anggota atau catatan anak atau child records. Nah, record dapat menjadi anggota atau anak dalam beberapa set, memungkinkan model ini untuk menyampaikan hubungan yang kompleks. Yang paling populer di tahun 70-an setelah secara formal didefinisikan oleh Conference on Data Systems Language. Nah, ini contohnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.